لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma'ba'd. Para pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya biasa kita membahas tentang pertanyaan-pertanyaan. Tapi pada saat ini kita akan mencoba untuk membahas tentang masalah yang sifatnya bebas, tidak terikat dengan pertanyaan. Pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Yaqulul 'abdu mali mali." Seorang hamba mengatakan mali mali. Kita kalau memiliki sesuatu, kita anggap itu adalah harta kita. Kita anggap itu adalah milik kita. Ini menunjukkan memang manusia itu benar-benar bahwa karakternya itu sangat cinta kepada harta benda. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna libni adama wadiyan minaz zahab." Andai kata manusia itu memiliki emas satu lembah, ahabba ayyakuna lahu wadiyan. Dia sangat ingin untuk memiliki dua lembah lagi. Wala yamla'a fahu illa turab. Tidak ada yang bisa untuk memenuhi mulutnya. Artinya tidak ada yang bisa memuaskan hatinya terhadap harta illa turab, kecuali hanya debu. Apa artinya? Mati. Ini senada dengan firman Allah, "Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir." Alhaakumut takasur, menumpuk-numpukan harta benda yang banyak. Alhaakum, membuat kalian lalai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada orang di saat meninggal dunia bukannya fokus pemikirannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana nasibnya nanti di akhirat, tapi justru yang dicari apa? Di saat sakaratul maut yang dicari adalah sertifikat tanahnya. Di saat sakaratul maut yang dicari itu adalah sertifikat tokonya. Di saat sakaratul maut justru yang diingat, yang dicari adalah sertifikat rumahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Padahal harta kita yang sebenarnya, sabda Rasulullah SAW, "Innama lahu mimmalihi salasun." Padahal sesungguhnya yang menjadi harta yang sebenarnya bagi seorang itu adalah cuma hanya tiga. Yang pertama adalah ma'akala fa'afna, apa yang sudah masuk ke dalam perut kita, kemudian hancur dan berubah menjadi kotoran. Sesuatu yang ada di tangan kita, sesuatu yang kita miliki, atau makanan yang sudah ada di tangan kita, kalau belum masuk ke dalam perut kita, belum tentu itu bisa menjadi milik kita. Kenapa? Bisa jadi makanan tadi dimakan kucing, bisa jadi makanan tadi dimakan tikus dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa untuk makannya. Ini pengalaman pribadi. Alhamdulillah wa syukurillah, pada tahun 2006 Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan saya pasangan hidup, yaitu istri. Saya nikah pada tahun 2006. Pada saat itu salah seorang keluarga saya memberikan saya cumi, ikan cumi yang gede. Kalau yang kecil saya tidak bisa, karena saya termasuk orang yang tidak bisa makan makanan yang hidup atau binatang yang hidup di air, kecuali hanya cumi dan ikan pari, itu pun yang bersih, yang putih. Alhamdulillah wa syukurillah, saya diberikan ikan cumi yang gede. Pada saat itu masih pengantin baru, masih belum pengalaman termasuk dalam bab masak. Akhirnya istri goreng cumi satu. Nggak tahu ternyata cumi itu kalau digoreng minyaknya terbersit kepada orang yang goreng. Akhirnya kita takut, akhirnya ditutup kelamaan, ternyata ditutup gosong jadinya, tidak bisa dimakan. Yang satu ini bukan rezeki kita. Akan tetapi kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jangan sampai kita jatuh dua kali dalam satu lubang. Pengalaman pertama yang membuat gosong itu menjadi pelajaran. Pokoknya sekarang yang kedua harus sukses, harus berhasil. Benar, kegagalan pertama menjadi pelajaran. Akhirnya yang kedua, alhamdulillah berhasil, bagus. Kalau dimakan kayaknya enak. Nah setelah itu kita biarkan, tidak kita makan. Kita tunggu dulu. Ternyata kita lengah.
Yang datang apa? Kucing yang datang yang memakannya. Akhirnya apa yang terjadi? Kedua-duanya bukan menjadi rezeki kita. Kenapa? Karena belum masuk ke dalam perut kita. Itu yang pertama. Ma'akala fa'afna. Rizki yang sebenarnya adalah rizki yang sudah masuk ke dalam perut kita, kemudian hancur, bahkan menjadi kotoran. Kemudian yang kedua, rizki yang sebenarnya adalah wama labisa. Apa yang kita pakai, kemudian fa'abla, menjadi usang. Pakaian yang kita miliki, kalau belum kita pakai, itu belum tentu menjadi milik kita. Kenapa? Bisa jadi ada pakaian yang kita beli, kita masukkan ke dalam lemari, niat kita nanti kita akan pakai di saat kondangan atau acara-acara tertentu. Ternyata tikus masuk. Dan tikus itu memakan, menggerogoti pakaian-pakaian kita. Karena yang namanya tikus itu, makanya diberi namanya al-pawasik, binatang pasek. Binatang yang suka keluarnya hanya untuk merusak. Kalau dia makan makanan kita, ada niatkan kita untuk sedekah. Masih mendingan, ini ndak pakaian. Untuk apa? Dimakan, digerogoti itu pakaian. Setelah kita buka, mau kita pakai, ternyata ndak bisa. Berarti pakaian tadi itu belum menjadi rezeki kita. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, inilah yang menjadi harta kita yang hakiki, yaitu wama a'ta. Wama tasaddaqa. Apa yang kita berikan kepada orang lain, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita impakkan, itulah harta kita yang hakiki. Itulah harta kita yang sebenarnya. Kenapa? Karena itulah yang akan kita temukan nanti di akhirat. Kenapa? Karena orang itu nanti tahta zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Orang itu nanti akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Oleh sebab itu, hendaklah kita memprioritaskan harta yang kita miliki adalah untuk perjuangan kita di jalan Allah SWT, untuk sedekah, supaya itu menjadi harta kita yang kita akan temukan, harta kita yang hakiki nanti di akhirat kelak yang abadi, yang akan menyelamatkan kita. Mungkin saudara ini yang saya sampaikan pada kesempatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita untuk mampu bersedekah, berimpak sekecil apapun sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Karena sedekah adalah salah satu daripada ciri-ciri kebenaran iman seorang. Sesuai dengan namanya, sedekah yang artinya benar. Serajin apapun dia sholat, haji berkali-kali ke Mekah, puasanya tiap hari. Akan tetapi kalau sedekah artinya tidak mampu untuk mengeluarkan hartanya, maka belum bisa dipercaya dia itu adalah orang memiliki iman yang sempurna. Sekali lagi, karena salah satu bukti kebenaran iman seorang itu adalah sedekah. Artinya benar, yakni berimpak kepada orang lain untuk kepentingan kemaslahatan, tentunya yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha